Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Oh, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang sisa kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan bagaimana dalil mereka yang membolehkan maulid tersebut. Ya, apa alasan mereka? Ya, jadi sebelum saya memulai membacakan dalil-dalil mereka, bahwa mereka yang membolehkan perayaan maulid ini, semua dalil-dalil mereka itu kita akan jawab. Ya, pada apa yang akan dipaparkan di malam ini, pada perkara-perkara yang penting untuk dijelaskan, kita akan terangkan, tapi kita akan jawab dengan dua jawaban. Ada jawaban global, dan ada jawaban apa? Jawaban terperinci. Ada jawaban secara mujmal, al-jawabul mujmal, dan ada al-jawab al-mufassal. Jawaban secara terperinci. Iya. Jawaban globalnya dikatakan bahwa seluruh dalil yang dipakai oleh para ulama yang menganggap boleh maulid itu, boleh perayaan maulid itu adalah sebenarnya sama sekali tidak bisa disebut sebagai dalil. Tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai dalil. Iya. Maka ini jawaban globalnya. Iya. Baik. Karena kalau itu disebut sebagai dalil, ini repot, pembahasannya panjang sekali. Ya. Artinya apa? Besar konsekuensinya kalau kita sebut itu sebagai dalil. Ya. Jangan ada yang mengatakan, subhanallah, kalau antum tidak sebut sebagai dalil, berarti antum ini betul-betul bersombong sekali. Mau lebih pandai daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti. Dia sebut nama-nama. Tapi yang berucap ini tidak pernah berpikir, kau mau lebih pandai daripada Nabi sendiri? Mau lebih pandai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Iya. Sekarang mereka bacakan ayat-ayat. Dalil kami yang pertama tentang bolehnya maulid, ayat ini. Yang kedua ayat ini. Yang ketiga ayat ini. Yang keempat hadits ini. Hadits ini. Hadits ini. Ini sekarang ayat-ayat yang kalian baca itu tidak pernah dibaca oleh 3 generasi pertama. Kalian paham tafsirnya, mereka tidak paham? Ya. Ini hal berat. Kita terima hal itu dari mereka. Jelas ya? Jadi kalau misalnya hal itu ditolak oleh para ulama yang melarang maulid, itu jelas penolakan mereka. Pengagungan terhadap Nabi SAW dan para as-salaf. Rahimakumullahu ta'ala. Iya. Karena itu di dalam menafsirkan ayat, tidak boleh seorang itu sembarangan. Iya. Tidak boleh dia sembarangan di dalam menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Iya. Baik. Karena itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengada-adakan penafsiran tentang kitab Allah yang para as-salaf dan para a'imah menyelisih penafsiran tersebut, ini membawa 2 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, penafsiran itu pasti salah. Iya.
Dan konsekuensi yang kedua, berarti para as-salaf itu yang menyelisihinya itu pasti salah. Jelas ya? Hanya ada dua. Sekarang kalau ada yang menafsirkan, dia baca misalnya ayat, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ Ya, Masya Allah. Kadang ada yang pembahasan maulid bawakan ayat ini, cakep sekali suaranya membaca. Hah? Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah adalah apa? Hari-hari Allah itu nikmat-nikmat Allah katanya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah siapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak merayakannya? Ada lagi yang membacakan ayat tentang Nabi Isa alaihissalam di surah As-Saff. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Tidakkah kita bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad? Nabi Isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya. Ini sekarang bilang aja ini ayat-ayat tidak pernah dibaca oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mereka tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat itu tentang perayaan Maulid? Jelas ya? Jadi hanya ada dua kemungkinan. Ucapan kalian benar atau para sahabat yang salah. Iya. Tidak mungkin ada yang berkata mereka benar. Dan saya tidak menyangka. Pas ada orang yang mengatakan bahwa dirinya benar. Dia salahkan para salaf. Baik. Jadi ini perkara penting ya di dalam penafsiran. Iya. Dan ini kaidah berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya As-Saril Munki fi Raddi ala Subuki. Kata beliau, wala yajuzu ihdatsu ta'wilin fi ayatin aw sunnatin lam yakun ala ahdi salaf wala arafuhu wala bayyanuhu lil ummah. Tidak boleh sama sekali mengada-adakan penafsiran terhadap sebuah ayat atau terhadap sebuah sunnah yang tidak pernah ada di masa para as-salaf. Dan mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Ini kalimatnya detail ya. Iya. Jadi tidak ada di masa as-salaf, mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah jelaskan. Mungkin saja dia berkata, oh mereka tahu tapi tidak mereka jelaskan. Enggak. Ya, kalau mereka tahu pasti mereka jelaskan. Masa mereka menyembunyikan makna ayat? Enggak mungkin. Jelas ya? Ya kalau misalnya ayat itu ada, wadzakirhum biayyamillah itu artinya perayaan Maulid, mereka pasti sebut. Sama dengan ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan itu bergembira. Ya. Ternyata para ulama as-salaf mereka ada penafsiran terhadap ayat-ayat itu semua, tidak ada sama sekali yang mengucapkan menghubungkannya dengan apa? Dengan Maulid. Maka ini jawaban global. Kita tidak boleh mengaku lebih pandai daripada mereka. Ya. Jelas ya? Dan tidak boleh ada yang berbuat seperti itu. Karena itu dari jalannya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka itu betul-betul komitmen. Sebagaimana datangnya perintah. Sebagaimana datangnya perintah. Ya. Pernah ada di dalam riwayat Abu Daud. Kata Mujahid, saya bersama Ibnu Umar. Maka seorang lelaki di sholat duhur atau sholat asar, dia melakukan tathwib. Berada di mana? Di pintu-pintu masjid. Memanggil sholat-sholat. Dia di pintu masjid. Dia panggil orang sholat-sholat. Iya. Apa kata Ibnu Umar? Ayo kita keluar. Fa inna hadhihi bid'ah, sungguhnya ini adalah bid'ah. Ya, perhatikan bagaimana tanggapan mereka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, jangan ada yang pakai dalil-dalil umum. Repot ya kalau seorang memakai dalil-dalil umum. Mencocoki syariat itu, dia harus mencocoki, yang dikatakan mencocoki syariat itu pada 6 hal. Mencocoki syariat. Iya. Mencocoki pada sebabnya, pada jenisnya, pada kaifiatnya, pada bentuknya,
pada waktunya dan pada tempatnya. 6. Itu harus dilihat syariat pada 6 hal ini. Jangan keluar darinya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, enggak apa-apa saya sholat duhur. Setelah sholat subuh, saya sambung saja sholat duhur. Ya. Daripada saya ketiduran, ya, saya sambung saja. Ini boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak mencocoki tempat. Kalau ada yang menambah sholat duhur jadi 6 rakaat. Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Semuanya berkata tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi hanya menuntunkan 4 rakaat. Jelas ya? Menuntunkan 4 rakaat. Iya. Kalau misalnya ada yang berakikah. Iya. Ada yang berakikah dengan menyembelih unta. Bagaimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Akikah itu dengan kambing. Walaupun unta lebih mahal, tidak bisa. Tidak syah. Hanya dengan kambing saja yang syah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini pintu ditutup di dalam agama. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Awal bid'ah amali yang terjadi di Kufa. Orang yang duduk di masjid itu. Berzikir, bertahlil, bertasbih, bertakbir. Ya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Beliau berkata kepada orang-orang yang duduk itu, betapa kasihannya kalian wahai umat Nabi Muhammad. Ini pakaian Nabi kalian. Belum lagi usang, bejananya belum lagi pecah. Maksudnya belum lama meninggal. Kalian sudah membuat perkara baru dalam agama. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dan kemungkinan yang kedua, kalian ini muftatihu babi dhalalah. Orang yang membuka pintu kesesatan. Hanya ada 2 kemungkinan. Jelas ya? Karena itu, ibadah ini, pintu ibadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yang mensyariatkan. Sampai kepada kita melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada yang mengada-adakan sesuatu ibadah di dalam agama ini tanpa ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini kaidah yang sangat penting di dalam beragama. Dan ini jawaban global untuk semua alasan orang-orang yang mengatakan maulid itu apa? Adalah dibolehkan. Iya. Adalah dibolehkan. Jadi umumnya mereka mengatakan dibolehkan. Tidak ada masalah. Ya, kalau ada yang agak ini, dia katakan istihbab. Ya. Ada yang ekstrim di masa ini, namanya Ali Al-Jufri. Dia katakan sunnah muakkadah. Maulid itu. Subhanallah. Ya, orang-orang sebelumnya tidak ada yang berucap seperti itu. Ya. Tapi ini perhatikannya, kecintaan kepada hal-hal yang seperti itu membuka. Seorang masuk bergampangan, jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan. Akhirnya melakukan hal-hal yang kadang tidak pernah tergambar. Baik. Jadi ini dasar pertama ya. Dan dimaklumi di dalam agama kita tentang tidak bolehnya membuat perkara-perkara agama, perkara-perkara baru. Kewajiban kita adalah mengikuti, menapaki. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid, as-subul di sini bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Tinggalkan jalan-jalan itu. Ikuti jalan yang lurus saya. Ya, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama kami ini, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslimnya, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu adalah tertolak. Iya. Dan di Sahih Muslim, Nabi setiap Jumat beliau berkata, inna khairal hadithi kitabullah.
Sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasai ada tambahannya wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Iya. Di dalam hadits Irbad ibn Sariyah, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wejangan beliau yang masyhur, kata beliau, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Falaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu. Peganglah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya, gigi geraham itu yang paling kuat ya. Dari gigi. Disuruh menggigitnya dengan kuat. Dan hati-hati kalian dari perkara baru. Sebab setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah apa? Adalah kesesatan.